kadang ada produk yang bagus banget itu nggak laku bukan karena orang nggak suka, tapi karena ada orang yang memang nggak tahu bahwa produk itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriah, teman-teman manggil saya Teh Dini. Saat ini kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Sehari-hari saya juga mengelola beberapa bisnis. Yang saya pegang yang utama adalah bisnis fashion yang saya beri nama Moza Indonesia di wilayah Bandung. Kenapa saya terjun di bidang fashion? Karena memang passion saya adalah fashion. Saya memang suka fashion, saya suka dunia desain apapun, tapi kesininya lebih mengerucut ke fashion designer. Jadi saya pikir ketika kita memiliki kelebihan, satu kelebihan tidak akan ada orang yang meremehkanmu. Jadi ya sudah, saya pilih di fashion designer ini gitu. Moza Indonesia itu waktu pertama kali launching di 2016 itu mengeluarkan satu koleksi perdananya sebanyak 380 piece. Sekarang mungkin hampir 10 ribuan piece, kayaknya 10 ribuan lah kurang lebih. Ya kurang lebih karena sekarang memang situasinya seperti ini. Untuk agen yang terdaftar saat ini ada sekitar 7.000 agen tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga. Satu bulan pernah lebih dari 17.000 piece. 17.000 piece itu mungkin kalau nggak pandemi bisa lebih banyak kali ya waktu itu. Karena memang waktu itu lockdown ya, jadi beberapa negara nggak bisa ngirim, jadi beberapa tercancel juga. Jadi yang masuk ke hitungan itu sekitar 17.000. Mungkin kalau nggak bisa sampai 20.000 lebih lah. Karena saya seorang desainer, seorang desainer ya pasti dia sukanya ngedesain dan selalu ingin memunculkan yang baru gitu. Mungkin benar kalau misal kita repeat produk-produk bestseller itu akan jadi uang gitu ya. Tapi saya lebih suka menghadirkan item-item baru, menghadirkan koleksi-koleksi baru, jadi kesannya fresh terus gitu. Sehari-hari orang sih lebih mengenal saya sebagai Teh Dini itu owner Moza ya. Tapi sebenarnya saya punya beberapa lini bisnis yang lain yang juga membuat waktu saya lumayan tersita. Di samping saya ngurus anak-anak kan sekarang daring ya, saya juga jadi guru di rumah gitu. Saya juga ada bayi, masih menyusui. Jadi ya memang karena bisnis dan fashion adalah passion saya. Jadi meskipun sebegitu sibuknya sambil ngisi training di mana-mana, ya saya tetap senang sih menjalankannya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini karena memang saya membuat produk dari hati gitu. Jadi saya tidak semata-mata bikin produk yang asal jadi uang, tapi memang saya buat dari hati. Jadi alhamdulillah produk Moza diterima dengan baik. Kendala, setiap bisnis pasti ada kendala ya. Jadi tidak mungkin kita hindari dan saya memahami itu. Jadi dari awal bisnis ini dibangun, saya sudah tahu apa saja yang akan saya hadapi dan bagaimana kendala itu akan datang. Jadi saya juga sudah mempersiapkan apa yang harus saya lakukan kalau terjadi gitu. Nah, yang paling sering terjadi adalah produk yang tidak bisa 100% sesuai dengan keinginan saya. Reject misalnya dari 2.000 itu ada reject sampai 100, bahkan kita pernah buat 1.500 reject semua. Pernah tuh kerugian lumayan lah. Tapi ya memang manajemen resikonya harus kita siapkan juga. Jadi alhamdulillah meskipun pernah seperti itu, karena memang kita sudah mempersiapkan manajemen resikonya, ya sampai sekarang masih bisa berjalan. Itu mah tidak bisa dihindari lah, ada aja. Untuk pendistribusian Moza Indonesia sendiri saat ini kita ada di keagenan. Kita pakai sistem keagenan, ada distributor, ada reseller. Tapi Moza juga punya beberapa toko offline yang di bawah pusat itu kemarin kita baru launching di Miko Mall. Sekarang lagi dibangun juga di daerah Arca Manik yang nggak jauh dari kantor. Beberapa toko di beberapa kota juga punya agen-agen ada. Jadi memperkenalkan Moza Indonesia ke masyarakat
mudah-mudahan semakin merasa dekat gitu dengan masyarakat. Kalau dipresentasekan mungkin offline-nya sekitar 30%, online, sisanya online gitu. Fokusnya di online sih. Karena sekarang mah zamannya online, karena apalagi pandemi ada perubahan pola belanja, ada perubahan daya beli masyarakat juga. Kenapa saya dulu memilih bisnis fashion? Karena saya merasa bisnis fashion itu long lasting. Nggak ada orang yang nggak butuh baju. Selama kita bisa ngikutin perkembangan, saya bisa ngikutin tren, bisa mengikuti update tren sekarang apa gitu, warna apa gitu. Itu insya Allah sih akan terus banyak penggemarnya gitu. Akan terus banyak yang suka selama kita mencari update ilmu, berusaha bagaimana memperkenalkan produk ini sebanyak-banyaknya kepada orang luas gitu. Karena kadang ada produk yang bagus banget itu nggak laku bukan karena orang nggak suka, tapi karena ada orang yang memang nggak tahu bahwa produk itu ada gitu. Bagaimana kita bisa mengedukasi ke masyarakat, ke pelanggan, pembeli gitu, bahwa Moza ini memang pilihan terbaik gitu loh. Moza ini enak dipakai, Moza ini cuttingnya nyaman gitu, karena ada baju yang bagus modelnya, enak kainnya, tapi cuttingnya nggak nyaman gitu. Jadi Moza ini paket lengkap, cuttingnya nyaman iya, kain pilihan udah jelas. Saya nggak pernah main-main soal material, karena saya sendiri pakai gitu. Saya harus menggunakan yang nyaman, anak-anak saya juga pakai, suami saya juga pakai. Keistimewaan Moza itu ada di inspirasinya. Mungkin kalau saya sebutkan soal produk, DNA produk itu tidak bisa saya jelaskan ya, Kang. Tapi kalau yang ingin saya sampaikan ke masyarakat semuanya, pelanggan-pelanggan Moza adalah bahwa Moza ini punya pesan always inspiring. Jadi saya ingin Moza ini memberikan inspirasi untuk orang lain gitu. Menjadi wasilah untuk teman-teman yang baru mulai hijrah. Jangan khawatir hijrah itu merubah penampilan menjadi tidak menarik misalnya. Tenang aja, di Moza ini insya Allah hijrah pun kita masih bisa tetap style, masih bisa tetap cantik, masih bisa tetap percaya diri. Itu sih yang penting sih, percaya diri. Karena sebagus apapun baju, kalau misal kita nggak percaya diri, itu nggak enak ngelihatnya gitu. Tips untuk para pebisnis pemula, pebisnis fashion ya. Pebisnis fashion itu tidak harus menjadi produsen fashion. Sekarang percuma kita punya brand bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual. Buat saya percuma. Jadi fokusin dulu kita mau kemana goalsnya. Kalau misal kita mau usaha cari duit dulu, ya udahlah. Kalau misal belum ada modal, kita bisa jualin barang orang dulu. Kita bisa jadi reseller dulu. Untuk teman-teman pebisnis yang sekarang sedang berjuang, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan marah kalau situasi saat ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Selama kita masih berjuang, masih berusaha dan berdoa, insya Allah akan ada saatnya Allah memberi waktu yang tepat untuk kita mencapai kesuksesan. Yang penting kita tetap berusaha berjalan, jangan berhenti, apalagi berbalik arah. Untuk teman-teman yang tertarik untuk bisnis fashion tapi bingung gimana mulainya, atau tertarik untuk menjadi reseller, boleh gabung di Moza Indonesia. Kita menjual berbagai produk fashion muslim, dari mulai baju, kerudung, dewasa dan anak, sepatu. Insya Allah untuk belajar bisnisnya kita bimbing pelan-pelan, bareng-bareng sama-sama, dan jangan khawatir bahwa reseller juga bisa jadi miliarder. Silakan teman-teman kontak di Instagram moza.indonesia atau nomor handphone 081320042074. Untuk teman-teman yang mau tahu update tentang saya, bisa follow atau add Facebook saya di Nivitria, atau Instagram saya di nivi.official, atau YouTube saya di Nivi. Silakan teman-teman bisa mendapatkan berbagai inspirasi dari postingan-postingan saya. Oke, untuk teman-teman yang mau cari informasi tentang sharing-sharing bisnis atau inspirasi-inspirasi bisnis, bisa di-subscribe akun YouTube Cerita Bisnis. Insya Allah di sana teman-teman akan merasakan banyak manfaat yang luar biasa. Cerita Bisnis, inspirasi pengusaha Indonesia.